Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan untukku. Muhammad Rafka Al-Faizan. Karya Fitriani Ayu Anwar. Mas Rafka melangkah lebar dari dapur menuju lantai atas di mana kamar kami berada. Mas Rafka membawa semangkuk bubur dan segelas susu hangat untukku, karena sedari tadi pagi aku sedikit kurang enak badan. Mas Rafka menaruh makanan itu di atas nakas, kemudian kembali melangkah menuju pinggir kasur tempatku tertidur. Ia duduk di sampingku. Aku tahu itu, tetapi malas jika harus bangun. Mas Rafka mengelus-elus kepalaku. Sayang, ayo bangun. Makan dulu, aku bawain bubur buat kamu. Mas Rafka menepuk-nepuk pelan pipiku. Aku merasakan itu. Aku menggeliat kecil merentangkan kedua tanganku. Perlahan kedua mataku terbuka, menatap Mas Rafka dengan malas. Kenapa Mas? Bangun, makan dulu supaya cepat sembuh. Aku menggeleng, pahit, ujarku lirih. Mas Rafka menghela napas pelan. Makan walaupun sedikit, aku suapin mau? Aku menggeleng pelan. Aku udah kenyang. Kenyang gimana? Dari tadi kamu cuma makan roti sepotong. Ingat sayang, kamu sekarang gak sendiri. Di dalam perut kamu ada calon anak kita. Tutur Mas Rafka lembut. Aku menunduk menatap perutku yang sudah semakin besar. Aku mengelus-elus perutku dengan penuh kasih sayang. Di dalam sana ada calon anakku dan Mas Rafka. Mau makan tapi dikit. Mas Rafka mengangguk, kemudian membantuku bangun dari tidurku. Aku tidur, menyandarkan punggungku di kepala ranjang. Mas Rafka mengambil semangkuk bubur yang ada di atas nakas. Aku suapin ya? Aku mengangguk. Dikit-dikit. Mas Rafka mengangguk, kemudian menyuapkan sesendok demi sendok makan bubur ke dalam mulutku. Aku menikmati bubur yang diberikan oleh Mas Rafka. Tidak terasa pahit, hanya saja hambar. Udah Mas, aku menggeleng saat Mas Rafka hendak menyuapkan sesendok bubur di dalam mulutku. Sekali lagi ya, aku menggeleng, minum. Mas Rafka mengangguk pasrah. Ia meletakkan kembali bubur itu di atas nakas. Beralih mengambil segelas susu ibu hamil rasa coklat lalu memberikannya padaku. Nih minum, pelan-pelan. Mas Rafka membantuku minum. Aku sudah seperti anak kecil saja. Aku meneguk habis susu rasa coklat itu. Rasanya manis, aku suka. Mas Rafka tersenyum. Pintar. Mas Rafka menyimpan gelas kosong itu di atas nakas. Ia beralih menatapku sambil mengelus-elus kepalaku. Gimana, enak gak? Aku mengangguk cepat. Enak, gila suka. Mas, maafin aku ya udah banyak ngerepotin kamu. Ngomong apa sih? Mas Rafka menggeleng tak suka. Ia meraih kedua tanganku sambil mengelus-elus punggung tanganku. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Aku gak suka dengernya. Kamu gak merepotkan aku sama sekali. Aku suami kamu. Udah menjadi kewajiban aku untuk merawat kamu. Apalagi sekarang kamu lagi mengandung anak kita. Aku tersenyum lalu memeluk Mas Rafka. Aku sayang sama kamu. Mas Rafka membalas pelukanku sambil mengelus-elus kepalaku. Aku juga sayang kamu. Mas Rafka melepas pelukan, kemudian mengusap-usap lembut kepalaku. Kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan untukku. Aku mengusap pelan kepala Mas Rafka seraya memainkan rambut Mas Rafka. Selama hamil aku mulai memiliki hobi baru yang mengusap-usap dan memainkan rambut Mas Rafka. Suka banget mainin rambut aku, ujarnya sambil terkekeh. Lebih baik mainin rambut kamu kan daripada mainin hati kamu. Emangnya kamu ada niatan mau mainin hati aku? Aku menggeleng cepat. Enggak lah, mana mungkin aku mainin hati laki-laki yang sangat aku cintai. Mas Rafka mengulum senyuman. Tuh, gemes banget sih. Mas Rafka mencubit pipiku dengan gemasnya. Aku tertawa menanggapinya. Aku beralih menatap perutku yang semakin hari semakin membesar. Kuusap permukaan perutku sambil tersenyum manis. Mas, sebentar lagi perut aku akan semakin membesar.
bentar lagi aku melahirkan. Mas Rafka mengangguk setuju. Aku jadi gak sabar mau punya anak. Aku tersenyum. Cie, yang bentar lagi jadi ayah, godaku. Rafka terkekeh. Cie, yang bentar lagi jadi ibu, ucapnya mengikuti gaya bicaraku. Mas, makin besar perutku, aku makin manja ya, ujarku. Aku mengakui kemanjaanku ini, karena semenjak hamil aku semakin bersikap manja pada Mas Rafka. Mas Rafka mengangguk. Aku senang kamu bersikap manja kayak gini. Aku makin gemes, bawaannya pengen nyium pipi kamu yang cabi ini. Mas Rafka mencubit gemas pipiku. Aku meringis pelan. Aku memegang pipiku yang dicubit oleh Mas Rafka. Ih, sakit tahu. Mas Rafka terkekeh kemudian mencium pipiku yang tadi ia cubit. Masih sakit? Aku tersenyum mendapat perlakuan manis dari Mas Rafka. Ia sering sekali mencium dan mencubit pipiku. Katanya gemes. Gemes sih gemes, tapi akunya kan jadi baper. Aku menoyor pipi Mas Rafka. Kebiasaan. Mas Rafka terkekeh. Kecil, udah malam, waktu tidur. Ye, tidur. Semoga besok aku sehat. Amin. Amin, sahut Mas Rafka. Aku merebahkan kembali tubuhku disusul dengan Mas Rafka yang tidur di sampingku. Mas Rafka menarik tubuhku agar berdekatan dengannya. Mas Rafka memelukku erat dan aku membalasnya dengan pelukan yang sama. Kami mulai tertidur dalam keheningan malam, tidur dalam kehangatan cinta. Sehabis sarapan, aku membersihkan piring kotor, baru menyusul Mas Rafka ke kamar. Setelah bangun dari tidur, alhamdulillah aku sudah agak mendingan. Aku begitu merasa bersyukur karena hari ini Allah masih memberikan kami nikmat sehat. Aku melangkah menuju kamar untuk menemui Mas Rafka yang sedang bekerja. Mas Rafka mengambil keputusan untuk beberapa bulan ke depan bekerja lewat rumah saja. Katanya mau menjagaku. Dia tidak mau aku kenapa-napa. Aku membawakan semangkuk buah stroberi untuk Mas Rafka. Aku tidak terlalu suka stroberi, rasanya masam, tetapi Mas Rafka suka. Katanya enak, ada manis-manis masamnya. Aku melangkah masuk ke dalam kamar, mengulas senyuman saat melihat suamiku sedang sibuk dengan pekerjaan kantornya. Ia duduk di atas kasur sambil bersandar di kepala ranjang. Assalamualaikum Mas Rafka. Panggilku membuat Mas Rafka mengalihkan pandangannya dari layar laptop miliknya. Ia menatapku sambil tersenyum manis. Waalaikumsalam cantik. Aku tersenyum melangkah mendekatinya. Aku mendudukkan diri di samping Mas Rafka, meletakkan mangkuk berisi stroberi itu di atas pahaku. Aku melirik sekilas ke arah layar laptop Mas Rafka. Kerjaan kamu masih banyak? Tanyaku sambil menatapnya. Tangan kiriku tergerak menyugar rambut yang menutupi kening suamiku itu. Ia terlihat lebih muda karena model rambutnya itu. Belum lagi kumis tipisnya itu. Bibir lele mah gitu. Mas Rafka mencubit hidungku. Tinggal dikit, bentar lagi juga selesai. Aku manggut-manggut mengerti. Kamu udah mendingan? Iya mas, alhamdulillah aku udah mendingan. Mas Rafka mengusap pelan puncuk kepalaku dengan lembut. Kamu jangan terlalu capek. Kamu harus banyak-banyak istirahat. Aku mengangguk cepat. Aku membenarkan ucapan Mas Rafka. Dokter juga memintaku untuk tidak terlalu banyak beraktivitas, terutama melakukan aktivitas-aktivitas yang berat. Beraktivitas boleh, asal jangan berlebihan. Aku mengangkat mangkuk berisi stroberi itu. Lihat, aku bawain buah stroberi buat kamu. Mau gak? Mas Rafka mengangguk. Mau, suapin. Aku tersenyum dengan senang hati. Aku menyuapi buah stroberi itu pada Mas Rafka. Satu buah stroberi berhasil masuk ke dalam mulut suamiku itu. Mas Rafka mengunyahnya perlahan. Aku menahan tawa saat melihat ekspresi Mas Rafka yang terlihat lucu menurutku. Aku mendengar ia meringis, matanya menyipit. Ia terlihat sangat keasaman. Aku menggulung senyum. Manis enggak? Mas Rafka menetralkan ekspresinya lalu mengangguk kecil. Manis, sama kayak senyum kamu. Aku menyugar pelan rambut Mas Rafka. Gombal banget sih, ujarku lalu tertawa. Stroberinya taruh dulu, aku makannya nanti lagi. Aku mau nyapa Rafka Junior dulu. Aku menurut.
Kuletakkan mangkuk di atas nakas, sedikit bergeser agar semakin dekat dengan Mas Rafka. Mas Rafka mengelus-elus pelan permukaan perutku yang terlihat sedikit besar. Semakin besar. Aku sedikit menunduk sambil menatap perutku. Begitu juga dengan Mas Rafka yang berusaha menghibur calon anak-anaknya itu. Anaknya Abi apa kabar? Abi kangen. Rafka Junior juga kangen gak sama Abi? Mas Rafka terus mengajak calon anak kami berbicara. Tangannya terus mengelus-elus perutku. Alhamdulillah aku baik Abi. Rafka Junior juga kangen sama Abi. Jawabku menirukan suara anak kecil sembari terkekeh. Mas Rafka ikut terkekeh mendengar suaraku. Aku juga kangen banget sama kamu. Oh ya, hari ini anak Abi mau dibacain surah apa nih? Tanya Mas Rafka dengan tangan yang masih setia mengelus pelan permukaan perutku. Suara Yusuf aja Abi. Jawabku masih dengan menirukan suara anak kecil. Mas Rafka mengangguk. Kemudian mulai membacakan surah Yusuf dengan baik dan benar. Suara Mas Rafka terdengar begitu lembut dan merdu, begitu sopan masuk ke dalam gendang telinga. Bingung harus dideskripsikan seperti apa suara suamiku itu. Sudah terlalu sering diriku ini memuji suaranya yang sangat merdu itu. Tetapi pujianku tidak berlebihan karena memang suara Mas Rafka semerdu itu. Setelah selesai membaca surah Yusuf, sesuai permintaanku, Mas Rafka kembali bersuara. Semoga anak kita nanti memiliki wajah yang indah seperti wajah Nabi Yusuf. Tapi bukan semata-mata hanya indah rupawan, namun juga berakhlak mulia. Ujarnya diiringi senyuman. Aku mengangguk sambil tersenyum. Amin. Mas Rafka tersenyum seraya mengelus pelan permukaan perutku. Kemudian Mas Rafka mengecup perutku, lalu beralih mencium keningku. Aku mencintaimu dan anak kita. Bersambung. Thank you for watching.